apa dosa Pak Jokowi sehingga seakan-akan dia presiden yang paling sering dihujat bahkan sampai di akhir periodenya, Pak? Dia itu berlebihan. Dari sisi berlebihan membangun kekuasaannya itu sehingga dia seakan-akan raja gitu loh. Pak Mahfud, saya hanya ingin menyadarkan Anda. Rakyat tidak bodoh, Pak Mahfud. Pak, semua rakyat tahu bahwa Pak Mahfud orangnya Jokowi. Kabinetnya Jokowi. Tangan kanannya Jokowi. Bapak dulu Bapak mengagung-agungkan Jokowi ketika dipilih. Dan Bapak sendiri yang mencari jalan keluar dengan bergabung kepada Ganjar dengan berharap mungkin Ganjar bisa menang. Orang semua tahu, Pak, kebusukan Bapak. Dulu saya sangat mengakui Bapak bicara lembut, tapi ternyata hati Bapak busuk. Gak boleh begitu, Pak. Apapun yang dilakukan Pak Jokowi, itu Bapak terlibat. Bapak orangnya Jokowi. Jadi jangan Bapak anggap seperti itu, kecuali Bapak dulu bukan menterinya. Gak boleh dong seperti itu. Jadi kita ini manusia. Sedangkan anjing aja, Pak, hormat pada tuannya. Ini Bapak sudah dikasih jabatan Menko Polhukam, Bapak bilang dia berlebihan. Berlebihan apa Pak Jokowi? Dia mencalonkan anaknya itu yang milih kan rakyat. Bukan dijadikan disulap simsalabim. Jadi nggak boleh seperti itu Bapak. Jangan Bapak mencoba untuk menunggangi kemarahan masyarakat. Sementara masyarakat tahu Bapak itu orangnya Jokowi. Jadi apa hati-hati loh. Masa Bapak begitu? Menurut saya lose control Bapak ini. Kehilangan kendali menurut saya. Jangan Bapak bisa dengan Cina Pak Jokowi, orang saya lupa Bapak bukan orangnya Jokowi. Masyarakat nggak lupa Pak. Luar biasa. Emang ini Bapak Jokowi itu. Wah, saya kadang-kadang terkagum-kagum dengan Bapak Jokowi. Bayangkan saudara, yang salah paham sama Bapak Jokowi itu bukan orang sembarangan loh. Mantan menteri, seorang romo, alim ulama, budayawan, mantan ketua KPK. Ya, inilah saudara fakta bahwa nobody perfect. Makanya ketika saudara mau coba menghakimi orang, mau coba menggugat Jokowi, kalian harus periksa dulu, introspeksi. Siapakah saudara sesungguhnya yang ada di dalam sanubari? Kalau saudara sudah menelisik hidup saudara dengan benar, ya, baru boleh menghakimi. Saudara, saya mengingat satu cerita ketika Nabi Isa didatangi oleh para orang fasik dan para ahli Taurat yang membawa seorang perempuan yang ketahuan berzina dengan yang bukan suaminya. Maka perempuan itu menurut hukum pada saat itu harus dirajam sampai mati. Dan para orang fasik dan ahli hukum Taurat ini seperti yang saat inilah gitu ya, ahli Tauratnya itu Romo, Magnis, para orang-orang baik di negeri ini. Membawa sang pelacur itu di hadapan juru selamat bernama Yesus sang tukang kayu. Dan berkata sambil dengan maksud untuk menjebak. Apa yang akan dilakukan oleh
juru selamat ini. Yesus harus diapakan perempuan yang berzina ini? Menurut hukum bangsa kita, bahwa orang yang berzina dengan bukan suaminya atau pasangannya, dia harus dihukum, dirajam sampai mati. Maka sambil menulis di tanah, Sang Yesus berkata-kata, "Ya, silakan mulai melempar batu barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa. Silakan dia yang pertama untuk melempar batunya." Kemudian tiba-tiba semua orang meninggalkan Sang Juru Selamat karena merasa dirinya penuh dosa dan salah. Nah saudara, saya kalau mengingat cerita itu cerita Alkitab, saudara, di kitab suci itu. Saya mengingat sekarang semua orang ingin menyalibkan Yesus. Tukang kayu bernama Jokowi. Salibkan Jokowi. Salibkan Jokowi. Di tiang gantungan. Termasuk Romo Magnis dan para budayawan dan orang suci di bangsa ini. Salibkan Jokowi. Sementara Allah yang ada di atas berkata, "Silakan salibkan anakku bernama Joko Widodo. Mulailah dari orang yang tidak pernah berbuat salah." Saudara, tiba-tiba semua orang meninggalkan tukang kayu itu dan menyadari dirinya penuh dosa dan salah. Siapakah kita, saudara, yang mencoba menghakimi Sang Jokowi yang sudah berbuat banyak bagi bangsa ini, sementara kita hanya pintar ngoceh? Kita itu hanya pintar menghakimi dan mempersalahkan. Bahkan seorang budayawan yang merasa dirinya berbudaya dan seorang romo yang merasa dirinya baik budi, pekerti, dan tahu yang mana yang baik dan jahat, bisa salah terhadap Bapak Jokowi. Apa yang kita boleh pelajari dalam kasus saat ini? Bahwa sebenarnya kita sebagai manusia janganlah mudah untuk menghakimi orang. Periksa diri masing-masing. Kita tahu di dalam proses kontestasi Pilpres ini, 01, 02, 03 sedang berlomba-lomba. Dan selalu ceritanya klasik, yang kalah menggugat dan mengatakan curang. Itu faktanya. Jadi kalau Anda berada di 01 atau di 03, hati-hati saudara untuk menghakimi orang. Karena belum tentu orang yang dihakimi itu salah. Apalagi seorang Jokowi yang sudah begitu berprestasi, dan bahkan saat ini saya bisa katakan justru di dalam persidangan MK kita bisa melihat bahwa seorang Jokowi luar biasa. Betapa hatinya mulia. Dia tidak memakai dana untuk operasionalnya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia pakai untuk membantu orang miskin dan rakyat Indonesia yang membutuhkan. Bukan bansos yang digembar-gemborkan para penggugat ke MK. Nah itulah saudara. Fakta memang menyakitkan bagi jiwa yang picik. Fakta memang menyakitkan bagi hati yang tidak bersih. Periksa diri pada saat ini saudara.